Halo sobatku, bertemu lagi dengan saya, semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Marisa, seorang editor buku yang mandiri, bertemu dengan Arga, fotografer lepas, pada sebuah acara peluncuran novel. Mereka saling tertarik, Marisa terpesona pada keteguhan Arga dalam mengejar mimpinya, sementara Arga kagum pada kecerdasan dan kelembutan Marisa. Malam itu, di bawah cahaya redup kafe tua, mereka membicarakan impian, luka lama, dan rencana masa depan. Suasana begitu hangat hingga Marisa tak sadar air matanya menetes saat berbagi cerita tentang orang tua yang telah tiada, dan Arga meraih tangannya, menawarkan bahu untuk bersandar. Namun, keduanya belum tahu bahwa pertemuan indah ini akan menumbuhkan benih rindu, sekaligus patah hati. Seiring waktu, Marisa dan Arga semakin dekat. Mereka berbagi hari-hari dengan tawa dan kehangatan. Tapi Arga menyimpan rahasia, ia memiliki anak kecil, Dinda, dari pernikahan yang gagal, dan mantan istrinya menuntut hak asuh. Arga menolak bercerita karena takut kehilangan muka di mata Marisa. Suatu pagi, tanpa peringatan, Arga menghilang dari apartemen Marisa. Teleponnya sibuk, pesannya tak terbalas. Marisa yang cemas menelusuri rute pemotretan Arga ke desa terpencil. Di sana, ia menyaksikan Arga menatap Dinda yang menangis di depan gerbang sekolah. Keraguan dan marah bercampur, namun hatinya hancur melihat Arga yang tak kuasa menahan sesal. Arga pulang dengan mata sembab. Ia mengaku harus memilih, membantu Dinda yang sangat butuh ayahnya, atau membangun masa depan bersama Marisa. Malam itu, konflik memuncak. Marisa merasa dikhianati karena Arga menutup-nutupi perasaan. Arga merasa bersalah karena mencintai dua sisi kehidupannya. Di puncak pertengkaran, Marisa pergi dengan air mata dan tas berisi buku-buku yang telah mereka beli bersama. Arga memohon, tapi ia tahu tak adil menahan Marisa jika hatinya belum siap menerima masa lalunya. Keputusan itu memisahkan mereka. Marisa kembali ke kota, Arga ke desa. Bulan berlalu, Marisa menjalani hari-hari tanpa Arga, menjaga jarak, menutupi luka dengan kesibukan. Tetapi setiap selasar kafe, ia teringat tawa Arga, setiap aroma hujan, ia bayangkan tatapan penuh arti itu. Ia menulis artikel memoir tentang cinta terlarang, menumpahkan kegundahan yang tak terucap. Di sisi lain, Arga merawat Dinda sendirian. Tugas sebagai ayah tunggal membebani fisik dan batinnya. Ia terbangun di tengah malam mendengar tangisan putrinya, lalu menatap foto Marisa di meja kerja. Rindu dan penyesalan menghantuinya, tetapi ia yakin telah memilih jalan yang benar. Suatu hari, pameran foto Arga di kota Marisa membuka peluang untuk bertemu kembali. Di antara kerumunan pengunjung, mata mereka bertemu. Marisa mendekat, suaranya bergetar, "Aku datang bukan untuk marah lagi." Arga menggenggam tangan Marisa, suaranya serak, "Aku menyesal membuatmu terluka." Mereka berdiri hening, menimbang harapan dan sakit lalu. Namun, di ujung senyuman patah itu, Marisa berkata, "Cinta ini terlalu indah untuk diakhiri dengan perpisahan. Tapi kita telah terluka terlalu dalam." Mereka berpelukan satu kali, bukan pelukan reuni, melainkan salam perpisahan. Keduanya meneguk kepahitan batin, lalu merelakan satu sama lain. Arga kembali ke Dinda, Marisa kembali pada buku-bukunya. Di hati masing-masing, kenangan itu tetap abadi, kisah cinta yang paling indah, sekaligus paling menyedihkan. Beberapa bulan setelah perpisahan, Marisa memutuskan untuk membuka kelas menulis kreatif di sebuah studio literasi kecil di pinggir kota. Di antara murid-muridnya yang penuh semangat, ia menemukan kembali gairahnya pada kata-kata. Setiap cerita yang lahir di tangannya adalah cara untuk menyembuhkan hati yang pernah luka. Suatu sore, saat membimbing seorang siswa menulis kisah tentang kehilangan, air mata Marisa mengalir tanpa bisa ditahan. Namun kali ini bukan karena duka, melainkan karunia. Ia sadar luka itu telah menjadi kekuatan. Sementara itu, Arga yang sibuk antara memotret lanskap pedesaan dan merawat Dinda, mulai memperluas jangkauan karyanya ke majalah parenting. Di sebuah sesi pemotretan keluarga, ia bertemu dengan Rara, penulis artikel yang hangat dan penuh pengertian. Rara tak sekedar tertarik pada visi artistiknya, tapi juga melihat sisi lembut Arga yang selama ini tersembunyi. Pertemuan profesional itu berubah jadi pertemanan, lalu kedekatan pelan yang menumbuhkan harapan baru, tanpa menggantikan, tetapi melengkapi. Pada malam hari, setelah kelas menulis usai,
Marisa duduk mematung di balkon studionya, mengetik kalimat penutup novelnya. Di layar laptop, ia menulis, "Kadang kita harus rela melepaskan agar bisa memeluk masa depan yang lebih baik." Air matanya jatuh pelan, bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Di lain tempat, Arga menatap foto Marisa di ponselnya, sebuah frame dari artikel psikologi yang ia baca tentang transformasi melalui seni. Ia tersenyum tipis, lalu mengirim pesan singkat. "Terima kasih telah mengajari aku arti keberanian lewat kata-katamu." Malam itu, dua hati yang pernah patah kini merajut kehidupan baru. Mereka tak lagi terikat oleh janji yang tak mungkin ditepati, melainkan dimampukan oleh pengalaman untuk mencintai dengan lebih bijaksana. Kenangan mereka tetap abadi, sebuah pelajaran tentang melepaskan, dan memulai kembali dengan jiwa yang lebih utuh. Beberapa minggu setelah pesan singkat itu, Marisa mendapat undangan untuk menjadi juri lomba esai tingkat nasional, suatu kehormatan besar yang membuat namanya berkibar di kalangan sastra. Di panggung konferensi, saat ia membacakan komentar atas tulisan pemenang, tiba-tiba layar belakang menampilkan foto salah satu esai terpilih, potret lanskap desa oleh Arga, lengkap dengan narasi menyentuh tentang hubungan ayah dan anak. Hatinya tergetar, bukan oleh rasa cemburu, melainkan haru. Tanpa sengaja, ia menyadari betapa nyata jejak Arga masih menempel di setiap kata dan bayangan yang ia tulis. Sesudah acara, Marisa ditawari kesempatan untuk menulis pengantar buku foto keluarga yang dikurasi oleh Rara. Ia setuju, namun dengan rasa campur aduk, semangat berkolaborasi, sekaligus takut membuka luka lama. Suatu sore di sebuah kafe butik, Marisa, Rara, dan Arga berkumpul untuk berdiskusi. Ketika mata mereka bertemu lagi, ungkapan terima kasih pun mengalir, bukan sebagai kata maaf yang memaksa kembali, tapi sebagai penghormatan atas peran masing-masing dalam perjalanan hidup. Di antara obrolan ringan yang sesekali digarisbawahi tawa Dinda yang ramah, Marisa menarik napas panjang. Ia menulis catatan pengantar dengan sepenuh hati, menceritakan kisah seorang ayah yang bijaksana dan seorang perempuan yang belajar utuh dari perpisahan. Arga menatap Marisa, seolah ingin berkata bahwa meski cinta mereka dulu tak tercapai, buah-buah kolaborasi ini adalah bukti kehidupan yang terus memberi makna baru. Malamnya, Marisa menutup laptopnya, merasakan kedamaian yang tak pernah ia duga setelah semua derai air mata. Di sisi lain kota, Arga memeluk Dinda sambil menatap pesan masuk di ponselnya dari Marisa, naskah draft lengkap dengan dedikasi manis. Dua hati yang pernah patah kini merajut persahabatan tulus, membuktikan bahwa walau perasaan lama tak mungkin kembali seperti semula, mereka tetap dapat berkarya bersama, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di kanvas kehidupan. Beberapa bulan kemudian, pameran buku foto keluarga yang dikurasi Rara, dengan pengantar apik karya Marisa, resmi dibuka di Galeri Seni Modern. Mata pengunjung terpaku pada tiap rangkaian gambar Arga, yang kini menampilkan momen-momen sederhana namun syarat makna, senyum tulus Dinda saat mengecup pipi ayahnya, tawa hangat Marisa mengoreksi naskah di meja kayu, hingga detik-detik kebersamaan mereka bertiga di teras pagi. Di setiap sudut galeri, tercium aroma kopi dan kertas hangat, meneguhkan bahwa seni mampu menyatukan kisah yang berbeda. Pada malam pembukaan, lampu sorot menyoroti instalasi tengah, sebuah komposisi foto, tulisan, dan suara rekaman kilas balik percakapan Marisa dan Arga, yang dimainkan lembut di latar. Saat suara mereka, penuh tawa dan sesekali isak, mengalun, pengunjung terdiam, merasakan getar emosi yang sama seperti saat Marisa pertama kali menumpahkan hatinya lewat kata, atau Arga menatap Dinda dengan penuh kasih. Marisa berdiri di pojok galeri, mengenakan gaun sederhana, jantungnya berdetak kencang. Di sampingnya, Rara menyemangati, sementara Arga memeluk Dinda kecil yang terpesona melihat wajahnya diproyeksikan besar di dinding. Tiba-tiba, Arga menarik tangan Marisa, menatap matanya dengan lembut. Ia berbisik, "Kita telah menulis bab yang indah, bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang membutuhkan harapan." Marisa menunduk sejenak, lalu tersenyum, "Ini adalah harmoni, bukan kilas balik luka." Di malam itu, di antara tepuk tangan hangat dan lampu-lampu galeri yang temaram, kisah mereka mencapai puncaknya, bukan sebagai tragedi cinta yang kandas, melainkan sebagai simfoni kehidupan, indah, pahit, lalu manis kembali. Kenangan lama tetap ada, tapi kini terangkai jadi karya abadi yang menginspirasi hati siapapun yang datang.
Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Jika Anda suka jangan lupa dengan like video ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.